Salam adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semua? Tentunya adik-adik dalam keadaan baik dan juga sehat-sehat semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita boleh kembali dipertemukan, dipersatukan dalam ibadah online di pagi ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitabnya, buku anak Tuhan, dan juga kolektornya ya adik-adik. Oke, kalau sudah semuanya, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bersaat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Adik-adik kita mau berdoa. Semuanya sikap berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Hingga di pagi ini kami boleh kembali dipertemukan, dipersatukan dalam ibadah online bersama dengan adik-adik layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau beribadah kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya ibadah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami mohon juga berkati setiap kami anak-anak-Mu. Berikan kami juga ketenangan Tuhan, kesungguhan agar kami benar-benar fokus hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kami mohon juga ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ini kami Tuhan Yesus, dan doa kami ini yang jauh daripada sempurna. Kami mohon Tuhan Engkau sempurnakan doa kami ini dan jadilah kehendak-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik kita kembali memuji Tuhan, kita akan menyanyikan anak-anak puji nama Allah.
Salam adik-adik, mari kita membaca Mazmur yang diambil dari kitab Mazmur 106 ayat 1 sampai 10. Kakak ulangi ya. Mazmur 106 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikianlah diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Demikian Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan sebelumnya kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk segala puji-pujian yang boleh kami lantunkan kepada Tuhan. Kini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tenangkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar sedia untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali di dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak Minggu 6 Februari 2021. Hari ini kita mau belajar dari kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Kitab ini menceritakan tentang penyelamatan Allah terhadap bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tema ibadah kita pada hari ini adalah taat hanya pada Allah. Allah mengutus membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, bangsa Israel pada saat itu sedang dalam perbudakan. Mereka disuruh kerja di Mesir, mereka harus bekerja keras. Sehingga Allah mendengar teriakan mereka dan akhirnya Allah mengutus Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan ini. Bangsa Israel taat mau keluar dari tanah perbudakan ini. Namun apa yang terjadi? Firaun tidak ingin bangsa Israel ini keluar dari Mesir karena gak ada lagi yang kerja di sana.
sehingga ketika mau keluar banyak sekali masalah yang harus dihadapin, dan akhirnya Allah memberikan tulah pada bangsa Mesir, dan yang terakhir kematian anak sulung. Itulah baru bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, kita lihat di sini proses pembebasan membangun relasi intim antara Tuhan dengan umat serta sesamanya. Nih, bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, dan akhirnya mereka berada di penyeberangan Laut Merah. Setelah mereka menyeberang Laut Merah, mereka sampai di padang gurun Sin atau padang gurun Sinai, ya. Nah, adik-adik tahu firman Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel ketika mereka sudah bebas dari tanah perbudakan, bahkan mereka sudah bisa melewati Laut Merah, dan mereka berada di padang gurun Sinai ini. Firman Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Allah akan selalu menyertai mereka, dan tanda kedekatan Tuhan dalam hubungan yang penuh kasih dapat terlihat dalam peribadahan kepada Tuhan dan sesama. Diperlukan juga peribadahan ini sebuah aturan agar ibadah ini tertib dan teratur, sehingga akan membawa damai sejahtera. Nah, adik-adik, di pada pasal ini diawali dengan kisah bangsa Israel berada di padang gurun Sinai dan berkemah. Sementara itu, perhatikan mereka kemah di sini ketika setelah sampai tadi di padang atau di gurun Sinai, mereka berkemah. Mereka mendirikan kemah di sini. Nah, adik-adik tahu ya, ketika mereka berada di padang gurun Sinai ini, mulai mereka bersungut-sungut. Mereka mengatakan lebih baik kami di Mesir saja, karena di sini kekurangan makan. Musa berdoa kepada Tuhan. Dan ketika pagi hari terlihat di atas tenda-tenda mereka itu ada warna putih-putih, bahkan di jalanannya pun warna putih. Apakah itu? Itu adalah mana. Mana yang bisa digunakan untuk membuat roti buat makanan mereka, sehingga mereka tidak kelaparan lagi. Mereka setiap hari dipelihara oleh Allah melalui mana. Mereka boleh mengambil tepung mana ini untuk dibuat roti, namun tidak berlebihan. Cukup untuk keluarga mereka, dan ketika mereka mengambil lebih, mana itu akan membusuk, tidak bisa digunakan lagi. Ya, jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, jangan kita mengambil mumpung ya, ngambil sebanyak-banyaknya. Tidak seperti itu adik-adik. Allah itu kasih kepada bangsa Israel. Dan ketika sore hari Tuhan pelihara mereka, Tuhan berikan makan mereka daging. Tuhan mendatangkan burung puyuh sehingga burung puyuh itu dapat terbang merendah dan mereka tangkap, sehingga mereka bisa makan daging dari burung puyuh tersebut. Nah, adik-adik, kita lihat
ketika bangsa Israel sudah mendapatkan makanan, Musa naik ke gunung untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, disampaikan melalui 2 loh batu ini. Nah, inilah isi 10 perintah Allah. Apakah adik-adik masih ingat? Dan Musa diingatkan akan 2 hal untuk bangsa Israel. Musa mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Yang pertama, Musa mengingatkan bahwa Tuhan melawan Mesir dan menang untuk menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan. Tuhan juga tetap menyertai dan mendukung mereka di atas sayap Raja Wali, di gunung tempat Tuhan bertemu dengan Allah. Nah, anak-anak, adik-adik, kita ingat, itulah perjanjian yang pertama. Perjanjian yang kedua, Tuhan mengadakan perjanjian dengan umat atau bangsa Israel agar selalu menaati firman Tuhan dan selalu berpegang pada hukum-hukumnya. Nah, itulah perjanjian yang dilakukan Musa dengan bangsa Israel. Mengapa Tuhan memberikan perjanjian seperti itu? Karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Allah. Dia dipilih untuk melayani Tuhan. Dan ingat, di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa Allah berjanji akan memberikan berkat-berkat-Nya melimpah bagi setiap umat yang setia hidup taat kepadanya. Karena itu, mari berjuang untuk selalu hidup melakukan firman-Nya agar kebaikan Allah dapat dirasakan oleh adik-adik. Mari mulai hidup taat dengan tekun, membangun hubungan baik dengan Allah. Caranya bagaimana? Caranya pertama, kita membaca dan melakukan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, kita tekun setiap hari Minggu. Kita tidak mau dengar kata mau nonton film atau apa, atau ketika teman mengajak bermain, kita tidak mau. Hari Minggu harinya Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Jadi kita tekun ibadah impah. Baik melalui Zoom, baik melalui YouTube. Ayo adik-adik, kita datang pada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan memberkati bangsanya, bangsa pilihan Allah, dan juga Tuhan memberkati kita. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Tekun membantu orang tua dan sesama. Mungkin kita bisa membantu, ini salah satu contoh saja, mencuci piring. Atau membantu ayah mencuci mobil. Atau mungkin sekarang lagi tren dengan tanaman.
Aku mau bantu mama nyiram tanaman. Boleh ya. Jadi apapun boleh kalian lakukan. Nah, yang berikutnya membantu sesama. Ketika kita melihat teman kita jatuh terpeleset kulit pisang nih adik-adik, kita kan seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Ini ada orang yang membuang sembarangan sehingga membuat celaka orang lain. Ini kebetulan dia jatuh dan temannya membantu. Jadi adik-adik ketika melihat sesuatu yang bisa kita tolong, mari kita tolong mereka agar mereka juga dapat keselamatan dari Tuhan. Kita jadi juga berkat bagi sesama kita. Kita ingat Tuhan memanggil kita. Di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kalian menghadapi masalah, ketika menghadapi kesulitan, Tuhan mengundang adik-adik untuk datang pada Tuhan. Mari datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi datang berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan buka jalan buat kita sehingga memberi kelegaan buat kita. Kita masuk aktivitas. Ini aktivitas untuk anak TK dan pra-TK. Ini anak-anak mulai dari start, tarik garis, sampai ke finish. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Mudah kan? Ini untuk aktivitas anak TK. Untuk aktivitas anak kecil itu menempelkan gambar. Gambarnya ada di bawah sini. Sudah kakak layak mengajak adik-adik menyelesaikan ketaatan pada firman-Nya. Ini mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Adik-adik gunting. Kalau sudah adik-adik gunting, adik-adik tempel di lembar aktivitas. Ini aktivitas untuk anak kecil. Sedangkan aktivitas untuk anak tanggung, adik-adik menceritakan kembali kisah cerita daripada Musa tadi, dari Keluaran tadi, ya. Kemudian adik-adik menuliskan lembar aktivitas ini, tindakan yang telah dilakukan dan tindakan yang akan dilakukan. Nah, demikian cerita kita hari ini. Kita akhiri dan mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah dan cerah ini Tuhan berikan bagi kami. Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu pagi hari ini banyak mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan sayang kepada bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Mereka taat pada Tuhan sehingga Tuhan selalu menuntun mereka. Demikian juga dalam kehidupan kami. Tuhan mengundang kami untuk kami datang pada Tuhan ketika kami mengalami kesulitan. Kami berdoa, kami membaca firman Tuhan supaya benar-benar terang Tuhan ada dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar di hadapan Tuhan. Jadikan kami saluran berkat buat sesama kami, untuk kami selalu mau menolong sesama kami, bahkan untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami mau menyerahkan semuanya kepadamu, agar adik-adik kami selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi adik-adik, demikian firman Tuhan pagi hari ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, anak-anak yang takut akan Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami. Mari adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelumnya kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Mari Bersyukur Semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan yang asalnya dari Tuhan juga. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini boleh berguna dan menjadi berkat bagi gerejamu dalam pelayanan. Tuhan juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Tuhan berikan berkat melimpah yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
ayat hafalan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah engkau takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah engkau bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih. Adik-adik, ibadah kita hampir selesai, dan untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk Tuhan, kita menyanyikan Siapa yang Berpegang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh mengucap syukur, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Itu karena kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami, pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, tanamkanlah firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami, agar kami menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran takut akan Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melakukan firman-Mu yang telah kami dengar dan yang telah kami baca pada pagi hari ini. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik klien kami. Tuhan, berkati mereka, berikan mereka pertumbuhan yang baik,
Jadikan mereka anak-anak yang semakin taat dan takut akan Tuhan. Terlebih-lebih mereka bagi yang ulang tahun dalam minggu ini, Tuhan tolong berkati, tambahkan kesehatan, berikan umur yang panjang kepada mereka dan berkati adik-adik layan kami dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun. Berkati mereka juga Tuhan, mereka kesehatan dan umur yang panjang. Ya Tuhan kami, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka pekerjaan yang dapat mereka lakukan sesuai dengan talenta mereka, dan biarlah kami mendapatkan berkat-Mu lewat tugas dan pekerjaan orang tua kami. Berikan kesehatan bagi orang tua kami dan berikan Roh Kudus-Mu agar mereka kuat dalam bekerja dan agar mereka selalu berdoa dan menyerahkan kehidupan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, terlebih-lebih pemerintah kami yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami, baik yang di daerah maupun yang di pusat. Tuhan pimpin mereka, biarlah mereka mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, agar kami mendapatkan damai dan sukacita. Juga kami berdoa untuk gereja kami di seluruh dunia, dan terlebih-lebih gereja kami khususnya GPIB Karisma. Tuhan berkati pelayanan yang ada, biarlah kami dapat beribadah dengan setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang berduka cita maupun yang bersuka cita. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati mereka, biar juga mereka tetap bersyukur kepadamu dalam suka maupun duka. Terlebih-lebih kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, janda-janda, fakir miskin. Tuhan berkati mereka semua, cukupkan mereka dalam kebutuhan mereka, kuatkan mereka dalam kelemahan tubuh, sembuhkan segala penyakit yang ada. Bapa di surga, terlebih-lebih kami juga berdoa untuk virus COVID-19 yang sedang melanda bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menghapuskan virus ini, biarlah kami dapat kembali beraktivitas dengan penuh sukacita. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa